Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, masih hidup ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kehidupan. Artinya apa? Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal soleh. Ingat bahwa orang yang diberikan kehidupan itu adalah orang yang istimewa, apalagi seorang muslim. Dan seorang muslim itu semuanya itu baik, seperti yang ada di hadis riwayat Muslim ini ya. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya baik. Dan yang demikian tidak dapat dirasakan oleh siapapun selain orang beriman. Jika ia memperoleh kebahagiaan maka ia bersyukur. Bersyukur itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa mudarat maka ia bersabar. Dan bersabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita termasuk diantaranya ya. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam senantiasa kita tujukan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah seluruh kaum muslimin yang masih memegang risalah beliau termasuk kita. Allahumma amin. Terima kasih buat konco-konco TD. TD itu artinya tercaya diri. Konco-konco teras dakwah ya, Mas Ahid dan kawan-kawan, Rijal dan Nisa ya, yang berbahagia. Ini harinya hujan tapi teman-teman tetap bersemangat ya, karena hujan itu bukan halangan, betul? Ya. Tak kenal maka tak kenalan ya. Kenalan ya, boleh ya. Ini bisnis saya, namanya Syafaat Marketing Communication ya. Ini adalah pengelolanya 3 orang dan lahir sejak tahun 97 ya. Bukan berdiri ya, capek. Kalau berdiri sejak tahun 97 capek ya, kadang-kadang tidur, kadang-kadang jalan-jalan ya. Jadi nggak capek. Sebelah kiri adalah teman saya ya, sebelah kanan adalah teman saya ya. Ini adalah teman-teman saya, tim Syafaat tahun itu ya. Ini yang baru, beberapa di Jakarta, beberapa di Jogja. Beberapa klien yang pernah ditangani ya. Kemudian beberapa brand yang pernah kita garap. Yang paling baru ini nih, belum launching nih, Damai Living ya. Nanti ada di Kaliurang, di Jalan Kaliurang, kurang lebih 200 hektar kawasan Islami ya. Di situ ada masjid di tengah-tengah besar itu, dikelilingi dengan kondotel yang sangat luas ya. Gus, jangan mojok gitu dong. Kemudian yang paling baru Rihal, Arfa termasuk baru, yang lainnya lama-lama ya.
Oke, langsung saja kita materi karena apa? Karena waktunya sangat mepet. Ya. Habis ini kita nyusu di Sugara ya, mumpung bosnya datang. Ya, langsung deg-degan ya, oke loh ya. Bayar sendiri-sendiri. Saya ingin mengawali dengan ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu kalau belum punya ide ya, jadi pertama ide dulu. Setelah ide ada, orang-orang di kertas ya, kemudian nulis-nulis di kertas konsepnya ada, baru kemudian tuangkan di alat kita. Mau pakai laptop, mau pakai handphone, terserah. Tapi jangan pernah memegang gadget sebelum ide Anda ketemu ya. Jangan pernah nulis yang ada di WhatsApp kalau ide kita belum ketemu. Saya pernah suatu ketika saya ngetik satu paragraf, habis itu saya ada lagi, kemudian saya mikir, saya ngetik lagi, sampai 2 paragraf. Habis itu saya hapus lagi, nggak enak, jangan sekarang. Kemudian saya ngetik lagi 1 paragraf, habis itu anak saya nyenggol send, aduh, kesen. Harusnya nggak dikirim sekarang. Sesuatu hal yang sangat berbahaya. Ya, kalau teksnya harusnya tidak sekarang ngirimnya, itu sangat berbahaya dan itu bisa memunculkan ketersinggungan ya. Atau bangun tidur lagi kucel, lagi nggak enak pikirannya, dapat WA, jangan ngetik dulu kalau memang belum ada ide kalimat bahasa yang baik, nanti bisa menyinggung perasaan orang, efeknya macam-macam ya, karena kan nggak ketemu sama orangnya. Maka mulailah dengan ide. Segala sesuatu, nggak cuman desain, nggak cuman gambar, nggak cuman ngetik, nggak cuman nulis, semuanya disiapkan dulu. Ini saya kurang setuju dengan pernyataan ini, tapi ini adalah awal untuk menjelaskan lebih enak. Jadi kalau di Market Flower, tahu ya, di depan stasiun, tahu ya Market Flower? Kok ngerti mas? Sering lewat maksudnya ya. Maka yang terjadi begini, uang memang bisa membeli nganu ya, tapi bukan cinta. Karena cinta itu value. Nah, yang namanya brand itu adalah value. Value is brand. Paham? Rampung. Cepet lah. Rampung ini pirang menit. Oke, saya lanjutkan. Contohnya gimana? Maka kalau mau menjual tempat tidur, jangan jual tempat tidur. Jualah kenyamanan tidur. Jualah kenyamanan kasur, jualah mimpi, jualah sesuatu hal yang bisa membuat kita tidur nyamannya apa? Jelas ya? Kalau mau jualan rumah, jangan jualan rumah tipe 45 ya. Bonusnya kursi, sofa, dan helm. Ora nyambung ya. Jualah rumah. Ini kalau kita melakukan hal yang sama dengan yang lain, maka jualah sesuatu hal yang sama. Tipe 45 itu ya speknya A, B, C, D. Itu bukan rahnya branding. Kalau home, pulang, berarti apa? Jualah sesuatu hal yang memang itu kemungkinan kita bisa membuat pulang. Mungkin suasana rumahnya, keluarganya, kangen sama anak, kangen sama istri, itu bisa jadi cerita. Dan itulah yang namanya branding.
Maka skemanya kira-kira begini, antara slogan, logo, merek, produk itu suatu hal yang terlihat, sementara brand itu suatu hal yang tidak terlihat. Pernah ke Kutub Utara? Belum ya, sama. Tapi ngelihat ini aja kita udah jelas ya. Suatu hal yang tidak terlihat biasanya lebih gede, karena dia menopang berat es yang ada di atasnya. Makanya sesuatu hal yang terlihat seperti slogan, logo, merek, produk itu bukan brand. Brand itu suatu hal yang ada di bawahnya yang tidak terlihat kasat mata oleh mata kita. Kita kenapa bisa melihat? Karena ini esnya ada di akuarium, kemudian difoto, ya jelas kelihatan ya. Maka kita harus ngerti perbedaan antara branding, marketing, sama selling. Kira-kira begini kalau ngomongin marketing, di kolom marketing itu pasti ngomongin market share atau sejauh mana persentase share marketing bisa kita ciptakan. Selling juga begitu. Kalau branding enggak, dia lebih ngomongin jati diri konsumen. Gimana caranya supaya mengubah konsumen itu mendapatkan jati dirinya. Itu namanya branding. Kalau ngomongin manfaat yang dicari, marketing ngomongin fisik, selling juga sama, fisik. Kalau branding enggak, dia ngomongin ikatan emosi. Kemudian hal yang diperoleh konsumen, marketing ngomongin konsumen mendapatkan apa, selling konsumen mendapatkan apa. Kalau branding enggak, konsumen menjadi siapa. Kopinya kopinya namanya apa? Teras kopi. Teras kopi. Kopi ini nang teras. Apa terasnya sak kopi? Apa kopi ini sak teras? Oke, banget ya. Padahal terasnya gede banget ya. Ini sudah bukan teras lagi. Ini melampaui pemilik rumah ini. Ini kudune hanggar. Hanggar dakwah. Bisa mlebu pesawat kok iki. Alhamdulillah. Padahal dulu itu cilik ya Mas Ilyas ya. Karena dulu cuma segini ya. Jadi 4 petan. So dulu tuh ngisi omeng kepepet-pepet karo peserta saking cilik. Sekarang bisa bal-balan. Kalau ngomongin goal, itu gimana caranya supaya menciptakan permintaan. Kalau hubungan sama marketing, kalau selling dia harus closing. Orang sales kok nggak pernah closing, itu berarti bukan sales. Orang marketing itu menciptakan kebutuhan, menciptakan permintaan-permintaan supaya banyak, supaya datang ke teras kopi ini gimana, bikin acara terus, ya. Biar lama kelamaan sing ditinai iki toko nang teras dakwah ora tau ngopi. Please deh, mbok sekali-sekali ngopi. Ya itu loh. Ya kan keuntungannya tidak semuanya untuk operasional, untuk dakwah juga, ya betul lah. Ya. Makanya belilah kopi di teras kopi. Harga teman, kira sak gelas. 8.000. Wah 8.000 murah men Mas. Bar iki dindake Mas. Wis ngerti branding kok 8.000. 8,5 lah. Nah, kalau ngomongin branding, goalnya apa? Loyal. Ciptakan konsumen yang loyal. Kalau ngomongin waktu, ini jangka menengah. Kalau selling jangka pendek. Kalau branding apa? Jangka panjang lah. Wong di sini sudah ada menengah, pendek, pasti panjang. Ya. Kalau aset, kalau marketing itu tidak terlihat atau tangible aset, terlihat suatu hal yang terlihat. Selling suatu hal yang terlihat nggak? Tadi itu loh, terlihat kan? Kalau branding intangible. Jadi ini butuh kesabaran. Bisa Mas? Bisa mandek ini? Seperti mandek. Baik, karena sudah adzan isya, padahal slide-nya ini baru
baru 3 dari sekian ratus. Semoga habis ini bisa dikebut ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Andika. Terima kasih Mas Tanu. Malam ini bahagia banget ya, karena dihadiri oleh tokoh-tokoh pengusaha kaliber internasional. Kaliber internasional. Di sini MC-nya ada bosnya Mbak Pia ya. Wajahnya kelihatan seperti itu aku loh, itu aku sih ngomong deh, kemudian sebelahnya itu bosnya Susu Sugara yang akan punya cabang, puluhan cabang di seluruh Indonesia. Wajahnya lihat seperti sebelahnya ada guru saya Mas Arif Fatoni dari Arpa Barbershop yang sudah punya 70-an cabang, dan semua di Arpa Barbershop itu ketika orang masuk itu kurang ganteng. Dan sebelahnya ada Mas Abi Krisna juga dari Pinastika. Tahu Pinastika ya? Berarti orang sore kabeh. Nah, Pinastika itu kreatif festival. Nah, teman-teman PD, teman-teman pengajian mesti ikut Pinastika. Ada workshop, ada seminar, kemudian ada pameran dan lain sebagainya. Mengumpulkan seluruh orang-orang kreatif dari Indonesia Raya dan kita bukan Indonesia. Baik, saya lanjutkan ya. Kita sekarang coba nih. Ini minuman apa? Ini minuman apa? Mereknya apa? Coca-Cola, enggak ada Coca-Cola. Yang ibu-ibu, mbak-mbak, ini kalian minuman apa? Oh, enggak ada mereknya itu, mantep baru Coca-Cola gitu. Jangan-jangan ini dalamnya susu Sugara. Oke, kita cek ya. Wih, betul. Kok pada bisa nebak ya? Sudah teracuni apa Anda semua ini? Apa yang membuat Anda yakin ini Coca-Cola? Apanya? Warnanya KFC juga merah, Pepsi juga merah. Botol kalengnya semua juga bentuknya kayak gini. Warnanya semua juga kalau warna merah. Apanya? Hah? Ini ya nih. Identity namanya, identitas. Yang dia selalu sampaikan itu terus menerus ya. Kalau mau beli brand Coca-Cola, brand equity-nya 73,102 juta dolar. Jadi kalau mau beli brand equity itu cuma dapat flash disk isinya logo. Flash disk isinya logo itu paling harganya 100 ribuan ya. Udah dapat itu. Kalau dirupiahkan berapa? 974,3 triliun. Oke. Ada lagi, ini juara 3 brand terbesar di juara 2 brand terbesar di dunia. Ini Teras Duprek. Masya Allah. Isol alumni Bat Siji. Apa? Oke. Kita cek ya.
Iya, McD. Tadinya nggak ada. Oh iya. Harganya berapa kalau mau beli brand equity-nya McD? Harganya berapa? 39,381 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan sih 524,8 triliun. BKP. Ini nomor 3. Nomor 3 terbesar tahun 2016 bulan Desember. Kalau ini laptop. Ini aku minta mereknya apa? Laptop. Apa ya? Wah, ada contohnya ini loh. Apa? Ini mau jual. Kondisi bagus. Semua saya dengan ini. Atau malah lagi. Berapa brand equity-nya atau? Ini nomor 1 di dunia. Ini kalau dirupiahkan. Ini digitnya ada 15. Jadi 178,119 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan itu kursnya 13.500, itu digitalnya 15. Triliun itu digitalnya berapa? 12. Ini nyebut apa? Tahu nggak? Hah? Di atasnya triliun itu apa? Nih, kuadriliun. Jadi digitalnya 15. Kalau nggak percaya buka kalkulatornya, rusak sampai yang kalkulator. Pasti tanpa kalkulator. Terus dapatnya apa? Ya cuma dapat revisinya logo. Udah kita. Dapat pabriknya enggak. Dapat karyawati apa lagi? Enggak dapat, cuma dapat logo doang. Itu namanya brand equity. Masa sih? Coba kalau nggak percaya silahkan mereka beli. Pak, tak beli atau ini? Nah habis gini, nggak percaya. Yang membentuk itu apa sih kok bisa mahal? Kalau kan ada 5 ya. Pembentuk brand equity. Kalau misalnya teman-teman mau buka usaha, mau branding, maka paling tidak ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas sudah punya belum? Bagus apa enggak? Itu sudah yang paling mendasar. Keluar produk Anda itu kualitas itu sudah enggak usah ditanyakan lagi, sudah tulis pasti bagus. Harus mutlak. Bertahun-tahun kualitas ini dijaga, nanti nilainya bisa sangat tinggi. Yang kedua identity loh tadi. Kenapa Anda bisa menebak lengkungan yang ada di botol itu atau di kaleng itu Coca-Cola? Kenapa Anda bisa menebak bahwa warna merah justru ada lengkungannya warna kuning itu McDonald? Padahal King Burger juga pakai merah ya. Kok Mister Burger aja pakai merah? Teras geprek abang, itu abang loh. Kode-kode abang, bomoro yang abang, katanya abang. Sebenarnya presu yang abang. Gaya Kristus kok gone macam-macam kabeh. Kenapa? Karena psikologis. Yang namanya makanan itu memang merah, membuat selera makan menjadi muncul. Jadi perangnya ada di identity, mesti konsisten. Satunya teman, bosan masa dikau mosok warnanya gitu-gitu aja, warnanya cuma gitu-gitu aja. Nggak boleh bosan, nggak boleh bosan sayang.
Karena apa? Karena kalau bosan nanti akibatnya apa? Identitimu akan diambil orang lain. Jangan salah. Gitu ya. Identiti, jangan remehkan elemen visual, jangan remehkan warna, jangan remehkan prosentase warna, sekian persen warna ini, sekian persen warna ini. Itu penting. Setuju ya? Yang nggak setuju boleh pulang. Asal banget dari pembicaraannya. Ben. Kemudian yang ketiga, awareness. Gimana supaya awareness ini terus menerus disampaikan terus menerus ya. Sampai orang itu aware. Kalau belum aware maka tidak akan pernah berhenti. Terus menerus, nggak boleh capek. Terus kampanyekan, terus unggah. Bosan, yang bosan itu desainernya kamu itu bosan. Yang lain itu enggak, biasa aja, nggak usah GR. Yang bosan itu owner, kamu tuh owner, jangan bosan. Jangan bosan untuk menyampaikan suatu hal. Coba perhatikan Apple. Berapa tahun logonya ini? Bentuknya kan nggak ganti, cuma warnanya doang. Selama siklus kurang lebih 30 tahun, 35 tahun dia hidup, itu ganti logo cuma 2 kali atau 3 kali saja. Ya, warnanya apa? Silver, dari dulu sudah gitu. Di website silver, semuanya silver. Bosan silver nggak bisa, nggak boleh. Bentuknya apel roynya, dikurangi roynya nggak bisa. Kan ada filosofinya. Ini yang namanya awareness. Yang keempat adalah loyalty. Sejauh mana konsumen-konsumen loyal itu dibangun, dihitung jumlahnya. Ini namanya brand equity. Kalau sampai launching produk kemudian antaranya 2 kilo, 3 kilo, kan apa keluar gitu ya? Itu berarti apa? Konsumen loyalnya banyak. Baru desainnya keluar, masih prototipe, idenya udah banyak. Ini namanya loyalty. Pokoknya kalau nggak pakai produk itu nggak mau. Yang kelima, image atau pencitraan. Ini namanya branding. Masa kita bohong? Enggak, Islam juga melakukan brand image loh. Islam itu pencitraan. Rasulullah itu ya, ketika yang beriman itu baru Siti Khadijah sama Ali bin Abi Thalib, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Suatu saat nanti Islam akan menguasai 2/3 dunia. Ngomongnya gitu. Yang beriman baru 3. Di depan orang-orang kafir Quraisy, orang gila. Ya, itu pencitraan itu. Pencitraan yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau bisnis itu harus sesuai dengan apa yang Allah katakan, betul? Iya, nggak sembarangan. Terus pokoknya bisnis yang penting untung, yang penting proses, yang penting bati, pokoknya urusan noleh. Nggak bisa begitu, orang Islam nggak bisa begitu. Mau laparnya kayak apa, itu nurut sama Allah. Lanjut ya. Oke, ada satu sebelum kita masuk ke detail ya. Kira-kira kita mau memilih jalur kanan atau jalur kiri? Loh, kalau ini pelajaran branding ya jalur kanan lah. Nggak usah ditanyain ya, setuju ya? Ya, jalur kanan, jati diri, konsumen, ikatan emosi, konsumen menjadi siapa, loyal, jangka panjang, intangible asset. Betul? Baca lagi, jati diri konsumen, ikatan emosi, konsumen menjadi siapa, loyal, jangka panjang, intangible asset. Panjang pendeknya ini tergantung kita. Ada yang ukurannya 5 tahun itu panjang, tapi bagi orang-orang tertentu pendek 5 tahun kan. Biasanya kalau panjang itu 15 tahun,
butuh 15 tahun untuk membangun merek. Ada yang bilang kalau brand itu logo, brand itu merek, brand itu iklan, brand itu slogan, brand itu packaging. Ternyata brand itu bukan logo, brand itu bukan slogan, brand itu bukan iklan, brand itu bukan packaging, brand itu bukan slogan, brand itu bukan pameran, brand itu bukan promosi, brand itu bukan hadiah. Terus brand itu apa? Jangan misalnya saja. Selama ini Anda melakukan apa? Aku sudah melakukan bikin packaging bagus. Katanya packaging yang bagus itu bisa membuat memarketingkan produk dengan sendirinya. Ada yang bilang begitu. Ya wes, enggak apa-apa. Ada yang bilang, oh saya sudah bikin logo bagus ini. Kenapa ya bisnis saya enggak berkembang? Apa hubungannya logo taruh bisnis? Coba dipikirin, mikir. Jadi pacaran kan? Saya udah bikin iklannya saya banyak, iklannya juara nasional. Saya dulu pernah juara nasional Citra Pariwara, namanya produknya Long Beach. Ini ada Long Beach rokok itu memborong sampai agensinya itu agensi mobil gara-gara apa? Iklannya menang juara apa? Habis itu 3 bulan kemudian tutup. Ya karena memang gak ada hubungannya antara iklan sama membangun merek. Iklan ketika dia bekerja harus membutuhkan banyak elemen-elemen yang menyertai. Tidak bisa sendirian, packaging juga begitu, slogan juga begitu. Gak cukup bahasa bagus, gak cukup pameran yang keren dan mahal, gak cukup promosi yang gencar, gak cukup hadiah-hadiah yang menguras uang-uang kita. Jadi macam isi. Maka yang namanya brand itu adalah inilah namanya brand. Adalah ikatan emosi antara produk dengan konsumen, yang kita akan membuat sesuatu yang kontekstual, ya, yang nyambung, jangan nggak nyambung terus disambung-sambungin, sehingga muncul ikatan emosi. Kalau muncul ikatan emosi, maka enak, nanti dia akan selalu datang lagi ke kita, selalu datang lagi ke kita. Ini butuh perjuangan, butuh proses. Setuju ya? Ada yang nggak setuju? Nggak apa-apa, nggak setuju nggak apa-apa. Oh, ini teori ya. Ada yang setuju? Siapa yang berani yang setuju? Sudah mati kabeh. Salah dulu. Oke, dilanjut. Ini namanya Mbak Supartina. Ada yang namanya Supartina? Ya ada ya. Oke, saya pakai ya. Namanya Mbak Supartina. Dia berprofesi sebagai apa? Apa? Oh iya, ada tulisannya. Jelas, harusnya kan bisa dari tadi. Oke, Mbak Supartina tiba-tiba di rumah dia pakai daster ya. Sama anaknya, sama suaminya duduknya di gang gitu sambil nonton TV. Kamu gambarnya. Habis itu ada tetangga-tetangganya pada datang, dodok. Assalamualaikum, Mbak Supartina. Ada perampok di tetangga sebelah. Kira-kira orang-orang yang datang ke rumahnya Mbak Supartina dodok malam-malam itu betul nggak? Apa yang dilakukan tetangga-tetangga itu betul apa enggak? Betul. Kok bisa betul, kenapa? Karena Mbak Supartina itu sehari-hari berprofesi sebagai polisi. Jadi yang namanya polisi itu bajunya apa orangnya? Orangnya. Mau pakai baju polisi
apa tidak, ya tetap polisi dia. Paham? Di mana-mana kalau melihat Mas Tanu itu saya selalu kebayang produk-produknya. Karena kemana-mana dia pasti selalu bawa sampel produk. Saya nggak tahu itu diproduksi kemarin atau tadi pagi, saya nggak tahu. Atau mungkin 2 hari yang lalu ya. Saya kalau nggak sanksi koretan. Karena kemana-mana dia akan membawa image sebagai bakpia-pia. Dia nggak akan berimage lain kecuali kalau image dia udah mulai macam-macam ya. Ya dodolan kopi, ya dodolan. Tapi pasti saya akan melihat dia sebagai bosnya bakpia-pia. Kemudian mungkin dia sudah tidak jualan bakpia lagi karena saking kuatnya dia jual. Saya berkenalan dengan beliau itu memang seperti itu, dia aja wajahnya. Mas Raffi juga begitu. Sejak tahun 2000 berapa itu penasihat. Jadi wajahnya kayak kreatif festival itu, sangat kreatif gitu. Makanya kalau kita punya produk, kita sebagai owner adalah pengejawantahan dari produk kita. Bahasanya tahun 60-an pengejawantahan kita usianya. Nah, kira-kira bahasanya begini ya. Nggak harus dicatat, nggak apa-apa. Di foto Gen Z kan gitu ya. Foto di sini, di foto pusat itu tidak sampai penuh. Gen Z, generasi Z. Brand bukan logo dan logo bukan brand. Seorang polisi butuh seragam polisi untuk dipersepsi sebagai polisi oleh publik. Namun demikian seragam polisi itu bukan polisi. Yang polisi itu orangnya, bukan seragam. Ya? Apa beda produk, merek, logo, dan brand? Kita mulai dari sini. Ini motor besar. Pernah naik motor besar? Ada yang pernah naik motor besar? Mobil, motor gede. Ya. Katanya orang-orang yang pernah naik motor gede, nah, kalau naik motor gede jangan perjalanan pendek, harus perjalanan jauh karena capek ya. Apalagi kalau ke warung sebelah atau ke ayam geprek dengan warung kini ini warung. Nah itu susah parkirnya, parkir susah, capek, pinggangnya capek. Makanya dari sisi manfaat fisik apa sebenarnya nggak oke-oke amat, biasa aja. Coba sekarang meningkat ya. Ini merek ya, merek nama pada manfaat fisik ini contoh aja ya. Nah kalau ini baru logo, tanda pada manfaat fisik. Terus brand yang mana mas? Brand sabar, habis ini brand. Terus logo, terus ini brand. Lu mana kok nggak ada Harley Davidsonnya? Kok ada di jaket? Ya karena seorang kakek dan nenek ini hobinya naik Harley Davidson. Ya dulu kalau dia liburan 1 minggu pasti dia touring bersama teman-temannya ya. Kemudian dikawal oleh patwal, kemudian di perempat jalan dihadang sama orang naik sepeda, kemudian digerakan aja katanya begitu. Jadi sang kakek ngomong sama si nenek, "Nek, aku akan bawa kamu ke surga." Bener, dulu cuma beceng sepeda motor Harley Davidson, kira-kira begitu. Jadi ada sesuatu hal yang berbeda dari apa yang ada di dalam manfaat produknya, yaitu sepeda motor. Lebih dari itu, ngomongnya lain. Makanya ketika dia membangun komunitas, dia ngomongin freedom. Karena apa? Targetnya adalah orang-orang manajer yang 1 minggu dia libur, hari Senin sampai Jumat dia stres, dan dia butuh jalan-jalan.
Makanya yang dicari adalah kebebasannya ini, bukan sepeda motornya. Capek perawatan juga capek, regane larang. Satu motor Harley ini bisa aku beli mobilnya Usmat Hanliman. Semua apa ya? Yaris. Yaris second ya. Ini kalau yang telung miliar ini 1,5 M, jadi Yaris 5. Videonya diedit ya di sini. Ada satu hal yang dimiliki oleh Harley, yaitu apa? Suaranya yang khas tuh. Itu baru satu suara loh, satu mobil kenceng banget ya. Sound system ini tapi kan gaya tenang keras gaya. Berarti nonton film mantap ya. Ini dulu nanti nonton film ini. Terus G30 masuk muncul. Ini belum tobat ya. Dia belum mendaftar ke teras dakwah untuk membersihkan apa ya, bersatu. Nanti saya usulkan untuk daftar di teras dakwah. Ini adalah montir. Ingat ya, ini montirnya Harley Davidson pernah bangkrut. Saat itu dibeli sama cucunya punya teman yang investor kaya raya. Kemudian nggak punya pesanan, udahlah solusinya semua karyawan Harley dikasih motor satu-satu, dibikinin. Anda bisa bayangkan passion dia ketika dia bikin motornya sendiri, pasti kan dia akan membuat yang terbaik, betul? Ya, karena sejak awal udah ngerti, ini buatku, ini buat teman-teman, aku harus bikin yang terbaik. Makanya dari 500 karyawan di pabrik itu dikasih satu-satu potong gaji. Ya lah, bangkrut langsung nanti potong gaji ya, dan kemudian ternyata ya jadi viralnya zaman itu belum ada Instagram. Ini ada wajahnya ya, fisiknya lebih kayak preman daripada montir. Anda bisa bayangkan pagi dan sore di Milwaukee itu semua karyawannya naik motor ini. Itu suara knalpot cuma satu ya sih, bisa mengagetkan pembicara satu ya. Jangan lupa ditenang, orang acting serius, asli. Alhamdulillah udah latah. Ya, bayangkan seluruh kota suaranya ya kalau boncengan gini ya 250-an. Dari pagi kemudian pulang kantor sore, maka setiap hari maka ada karnaval gratis. Dan dari suara knalpot ini akan menggema ke seluruh dunia. Dia nggak perlu melakukan promosi bagi-bagian atau iklan yang keren-keren, nggak perlu. Karena apa? Karena sudah muncul komunitas penggila Harley dimulai dari karyawannya ini. Saya agak kurang setuju dengan gaya hidupnya, tetapi paling enggak ini adalah contoh real. Jadi kalau orang Islam malu untuk menunjukkan identitas keislamannya, wagu apa aneh? Orang Islam harus mantep, aku orang Islam, aku kudu taat sama syariat Allah sekecil mungkin, itu harus dilaksanakan itu. Setuju? Jangan malu
dengan identitas keislamannya, baik pemikiran maupun perbuatannya. Mereka nggak malu menunjukkan kebebasannya, menunjukkan gaya hidupnya. Kita juga harus nggak malu untuk menunjukkan keislaman kita. Oke, lanjut. Maka yang diomongin dia adalah freedom, bukan ngomongin sepeda motor lagi. Maka pencetusnya bilang komitmen, create, brand loyalist. Dimulailah dari kita, owner bisnis, owner brand kita sebagai brand loyalist. Maka kalau Gombo bilang, kalau cinta sudah melekat, maka tai kucing, menurut saya itu tai kucing ya. Ini kata guru saya, Pak Bin, yang namanya brand harus memberikan nilai tambah. Kalau nggak memberikan nilai tambah, gagal begitu. Oke, kita kuis ya. Ini sepatu beli di Jalan Mataram, harganya berapa? Sepet. Jangan terlalu murah Mas, sepet limo. Berapa harganya? 1 selawi Kusmatan sok tuku berarti. Apa ini? Tukunya di Jalan Mataram. Ada usulan lain? Berapa harganya? 40. Terus 2 juta di Jalan Mataram. Itu kurang pasang nih. Nah, di Jalan Mataram ya paling pol 100.000 ya, atau 125 lah teman-teman ya. Kalau ditambahin ini, berapa harganya? Tapi jualnya tidak di Jalan Mataram. Kok gaji waduh, ada sing aspal. Ini pindah tempat ini di mall yang adem ya. Kemudian brandnya khusus, brandnya contreng ya. Apa? Berapa harganya? 500.000 rela beli ya. 600.000 bisa ada. 1 juta ada nggak? Ada yang beli ya? Ada. Masa aku amin, berarti belum pernah ya. Soalnya dia nungguin diskonan branded. Maka sepatu biasa itu komoditas, ditambah brand, maka jadi kayak gini, dan harganya bisa lebih tinggi. Dan ngomongnya just do it. Iya, ngomongnya just do it. Sebenarnya dua just do it. Harus ada nyawanya, dikasih nyawa, biar brand itu hidup. Kopi teras berapa? 8.000. Angkringan 3.000 lah. Berarti kopi teras sudah lebih oke dari angkringan. Ini komoditi. Ini 4.000 Mas, separuh teras. Kalau ini masuk ke Indomaret ya, harganya berapa? 10.000. Gambar biasanya ada di Indomaret ya. Berapa harganya? Kopi di Indomaret 10,5 Mas. Aku langganan ya. Ya. 8.500. Kalau di sini aku mau LGBT, harganya berapa? 48.000. Inilah yang namanya brand. Selisih 39.500 ini bayar apa?
Hah? Iya, ada kalimat lain? 39.000 beli apa? Kalau tadi yang namanya Nike kan just do it, yang beli sesuatu hal spirit, just do it, melakukan saja. Kalau ini apa? Lifestyle, gaya. Makanya kalau Gus Mathan pergi ke Starbucks itu kerjanya saya bisa ya. Padahal gak saya temennya orang tuku deh. Kalau nggak ada video saya paham. Yang dia ngomongin ini ribet, saya nggak suka tagline-nya. Siapa yang suka cukur di bawah pohon beringin? Isar buat beringin siapa? Ngaku ngarepe DHI itu. Siapa? Ngaku. Harganya berapa di sana? Cukur? Mangewu. Murah mas. 3.000. Silakan berapa? Iya. Coba kayak 5.000 susul. Oke, ke tukang cukur Madura. Plus pijat-pijat. Ini nggak tetap sumbu ya, nggak ada hasilnya kempingan, tapi itu dipijati. Berapa? Betul, 10.000. Wah, ngarang bebas, ada bebas. Ada yang betul. Tadi yang ngebahas 10.000 siapa? Ayo ngaku. Ngaku, maju ke depan kalau berani. 1, mas. Cek di foto saya nggak tukang foto apa? Mulai. Iya. Ini jualan bakpia. Masnya ini pebisnis jilbab buatan lancar, sukses, berkah. Salam aja. Dibagi anak istri ya. Oh belum. Bangunan. Wani biro, jadi comblang. Ini aja ya. Kalau ini 20. Cukur diapa? Saya nggak persiapan loh. Saya nggak tahu kalau Mas Arif datang. Berapa cukur diapa? Hah? 25, 20. Betul. Nah, ini pelanggan. Bisa di member Bogres, kurang Bogresnya oke banget ya. Kalau di Bogor di beberapa tempat 40.000. Terus yang dia ngomongin apa? Apakah masuk ruang terus pulang ganteng? Cuma diputar? Enggak lah. Yang dia ngomongin truly manly. Gak cuma ganteng, ini more than ganteng. Lebih dari ganteng. Jadi pulang itu jadi lelaki sejati. Truly manly. Saya cepat aja. Makanya yang diomongin adalah cepat aja. Yang diomongin adalah malu kalau nggak puasa. Ini campaign Ramadan. Subuhan di masjid itu turunan dulu. Apa hubungannya tukang cukur sama subuhan di masjid? Kan masalahnya kita nggak ngomongin cukuran lagi, kita ngomongin turunan ini loh. Ini kan nyawa yang mau dimasukkan ke dalam brand kita. Sholat tarawih tak kenal letih. Ya, turunan.
itikaf di masjid Trulingan. Jadi mengajak sesuatu supaya menjadi Trulingan. Ini setelah Ramadan, ada beberapa poster. Lelaki itu sayang ibu. Sederhana kan? Gak apa-apa. Konektinya sama Trulingan membentuk roh sebuah produk. Nah ini. Jadi kampanye supaya tidak cukur rambut ya bayangkan. Ini kan diuji sebenarnya, diuji pemahaman rezekinya. Jangan cukur tanggal sekian dari tanggal sekian. Ada peningkatan omset nggak mas sebelum tanggalnya itu? Kan jadi orang-orang jadi buru-buru ya kan, seperti diingatkan ya. Bisa jadi malah peningkatan omset sebelum sebelum tanggalnya untuk nggak boleh cukur itu. Dari situ ke Idul Adha kan berapa hari? Seminggu kan ada 10 hari. Bayangin, mengkampanyekan untuk cukur, mengkampanyekan supaya tidak cukur. Ya ini Trulingan tetap menyampaikan, tetap berbagi. Oke, singkat cerita ya. Tadi kita ngobrolin produk naik ke brand. Ya. Brand bisa naik nggak? Bisa. Jadi apa? Jadi loyalty. Kalau sudah loyal, konsumen loyal ya, bisa naik lagi nggak? Pokoknya mati hidup saya makan bakpia ya bakpia. Saya kalau ditawarin bakpia merek lain saya sakit perut. Ini berarti sudah di atasnya loyalty. Pokoknya kalau cukur nggak di harga barbershop saya itu gatal-gatal karena nggak divakum. Ini kan kayak divakum dia. Disedot atau dipijit. Namanya apa? Bisa. Namanya threshold loyalty. Mati hidup bawahnya anut. Bisa. Kalau tadi ya naiknya dari produk ke brand ke loyalty ke threshold of loyalty, satu kata kalau bisa nebak kira-kira satu kata yang cocok apa? Contoh misalnya tadinya Mas Tano walaupun kemana-mana membawa produk bakpia tapi belum dikenal, orang pada nggak makan bakpia. Tapi sekarang sudah tercatat ketika saya pergi keluar kota beli oleh bakpia, saya belinya bakpia. Walaupun saya tidak selalu lapor sama Mas Tano, saya takut di diskon, nggak enak saya. Jadi saya belinya bakpia. Yang tadinya Mas Tano itu biasa aja, nggak tertancap dalam pikiran saya tentang bakpia. Akhirnya kalau kemana-mana saya pergi, saya mesti bawa oleh-olehnya. Kalau bakpia saya kasih bakpia. Itu berarti Mas Tano sudah berhasil meningkatkan apanya? Ya? Meningkatkan apanya? Tadinya nggak ada menjadi ada. Apa? Iya, aneh mangga ini. Kira-kira apa? Trust. Ada yang lain? Fanatik. Ada yang lain? Kesadaran. Kurang tepat. Yang betul nanti akan dapat door prize.
Tetapi yang jawab nggak boleh peserta workshop saya ya. Alumnus peserta workshop saya nggak boleh. Ada yang tahu? Dopresnya Mbak Pia-Pia. Ada? Apa? Hah? Apa? Raponya Jaisin. Hah? Kayaknya salah ya. Ada yang lain? Ya. Grade. Kurang pas. Hah? Ingatan. Kurang tinggi. Ya. Sugesti. Persepsi kurang tinggi. Proses. Identity. Hah? Motivasi. Identity sebenarnya. Hah? Top of mind kurang tinggi. Oke ya, ya? Hah? Ngomong lagi? Ya, kurang cepat. Ya, mindset kurang tinggi, sudah tadi. Rasa memilih kurang pas. Persepsi kurang sedikit. Oke. Kalau misalnya saya mengatakan nyerah aja ya, nanti saya besok lagi. Biar nanti yang dapat dompetnya saya. Nah, kalau saya mewakilkan dengan satu kata yaitu reputasi, setuju gak? Iya, membangun brand. Kalau reputasi itu adalah brand, membangun brand berarti apa? Yang membangun reputasi. Ini yang akan kita lakukan terus-menerus. Rasulullah dulu itu tidak dipercaya di Jazirah Arab, di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy, tapi tetap terus berdakwah, menyampaikan ide-idenya, menyampaikan terus tentang Islam. Nggak pernah capek, terus-menerus. Walaupun matahari di mana? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Rembulan di tangan kiri, tidak akan pernah kemudian menghentikan dakwah ini lagi. Tetap terus disampaikan terus. Inilah sehingga reputasi itu akan muncul. Nah, kalau ngomongin syariahnya gimana? Ada dua yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah frame of mind, yang namanya kebebasan. Kreativitas itu tidak bebas nilai. Silakan Anda melakukan kreativitas event, kreativitas apapun yang berhubungan dengan brand Anda. Tetapi tolong please jangan melakukan hal yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya akhlak. Pemikirannya harus sesuai dengan pemikiran Islam. Tidak bebas nilai. Ada batasnya. Sebagai contoh misalnya kita bahas iklan apa yang kira-kira menurut Anda paling kreatif, produk apa di Indonesia misalnya. Produk apa kira-kira? Maka Anda semuanya ngomong rokok. Karena di iklan itu kita tidak boleh untuk menyampaikan orang sedang merokok. Ya, bahkan bungkusnya aja nggak boleh ditunjukin, rokoknya aja nggak boleh nongol. Karena ada yang namanya etika pariwara Indonesia atau EPI yang membuat adalah badan badan pengawas periklanan BPPI. Jadi melakukan pengawasan periklanan. Itu dia membuat buku itu, membuat aturan-aturan supaya jadi susah bikin iklan. Tapi semakin sulit batasan-batasannya banyak, semakin kreatif. Yang kedua adalah ini, frame of work. Produk jasanya harus syar'i, ya. Nggak boleh jualan PCC, ya.
atau flava. Loh, ini permen loh. Ini kandungan flavanya cuma kecil. Ini efeknya cuma sedikit aja buat tanaman. Paling cuma gini-gini. Dia gitu ya, ngeri banget ya. Orang dapat jadi kalau kayak zombie. Tiba-tiba lari kenceng terus nabrak mobil. Wah, konyang. Kepalanya hancur. Ini kayak zombie bener. Ngeri. Melakukan branding dengan kegiatan yang tidak berhubungan dengan syariah, sehingga nggak perlu lagi yang kita pakai SPG. SPG ya, sekolah pendidikan guru, yang ada di mall-mall. SPG, Sales Promotion Girl. Bajunya dari bawah semakin ke atas, atas semakin bawah, tengah semakin melebar. Dan nggak boleh lagi orang-orang Muslim menggunakan kampanye-kampanye seperti itu, atau sengaja ini saat ini untuk aurat ya, tetapi rekrutmen perempuan yang cantik-cantik, bajunya berkerudung tapi ketat-ketat, dipasang di depan, itu kan tidak boleh. Itu menutup aurat, bajunya yang syar'i, ketat-ketat ya. Cara dan media yang syar'i, maka dan layanan yang syar'i dan transparan. Nah, kita belajar nanti ya memahami syariat dan aplikasinya, sampai bahwa ini adalah bagian dari ibadah. Inilah yang disebut sebagai nasihat atau perlakuan atau tindakan. Kalau dibandingkan kira-kira inilah yang namanya kepribadian Islam. Seorang Muslim harus punya kepribadian Islam. Ada dua hal. Yang pertama adalah kuliah, pemikirannya harus Islam, dan tindakan-tindakannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan nalurinya juga harus Islam. Contoh yang paling konkret siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Selalu ya di seminar di workshop selalu saya mengangkat pimpinan kita Rasulullah. Karena apa? Karena banyak kejadian ajaib yang salah satunya adalah ini. Ketika terjadi peperangan waktu itu di antara kaum muslimin dan Quraisy ya, terjadi namanya apa? Gencatan senjata. Gencatan senjata waktu itu saya nggak tahu ya, pakai sempritan atau pakai apa saya nggak tahu. Tapi yang jelas huk apa ya, dulu apa ya, nggak tahu. Kemudian stop mungkin gitu ya, bahasa Arabnya stop apa lah, tidak, jangan perang, saatnya istirahat. Namanya perang itu kan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kalau perang itu kan ya. Perang itu ada istirahatnya, ada pulangnya mandi-mandian itu, ada istirahatnya, ada makan, kan lapar juga. Perang kan lapar, istirahat dulu. Nah, ini namanya gencatan senjata. Pada saat itu ini Rasulullah kedatangan teman kecilnya yang jadi musuhnya. Ketika dewasa orang kafir Quraisy titik musuh mau titip senjata. Ini musuhnya loh, titip senjata. Nanti kalau senjatanya udah selesai kan kita ambil. Oh iya, loh kamu tuh aneh, aku kan musuhmu, masa titip sama aku? Loh kamu kan ambil sejak kecil. Bayangin perang 7-7-an, itu senjatanya dititipkan sama musuhnya dia. Ini ya, coba bayangin aja. Bayangin sebentar, kalau Anda perang itu tiba-tiba selesai, titip ya Rasulullah, titip. Habis itu setelah gencatan senjata selesai mau perang lagi, yang bodoh lagi musuh. Kita nggak pakai salam orang kafir Quraisy. Jadi mau ambil senjatanya, oh iya, monggo. Iya. Harusnya kan ketika menyerahkan senjatanya kan
sudah boleh karena sudah mentujiskan perutnya ini. Ya Allah, ini alat macam apa ini? Sampai dipercaya oleh musuhnya, bahkan musuhnya itu nggak percaya sama saudara setimnya, sesama orang kafir pula jadi. Itu luar biasa. Sampai sekarang baca di sini benar-benar bikin terharu. Terakhir ya sebelum kita tutup. Kenal Abdurrahman bin Auf? Kapan kenalannya? Ya, itu baru dia Lisbeth ya. Ini masa sahabat Rasul Amal ya. Saking mungkinnya ini sebagai pengusaha ya. Namanya, reputasinya itu sampai ke Madinah. Ketika dia hijrah ke Madinah, dia termasuk yang kembar-kembar, termasuk yang akhir-akhir dia hijrah. Yang lain sudah pada hijrah. Kemudian termasuk rombongan terakhir Abdurrahman bin Auf hanya mengenakan baju yang dipakainya dan kendaraannya. Hartanya ditinggal, benar nggak? Pernah baca itu nggak? Hartanya ditinggal, ada yang disedekahkan, ada yang semuanya ditinggal. Dia hanya membawa baju sama kendaraan. Sampai di Madinah ketemu sama saat ini langsung meluk nih, saat bin Robi ini. Padahal belum pernah ketemu. Masya Allah, sahabatku Abdurrahman bin Auf, reputasi orang kenal. Tapi karena reputasinya memang luar biasa ya. Sampai ke cerita-ceritanya Abdurrahman bin Auf, banyak pengusaha-pengusaha pengen kenal sama Abdurrahman bin Auf. Sosoknya luar biasa. Pernah sedekah itu setiap bulan itu kalau dihitung rupiah itu 36 miliar. Zaman itu. Komen oke. Apa yang terjadi? Dia sambil membawa 3 istrinya karena cintanya sama saudaranya. Oke, bro, Abdurrahman bin Auf, kamu pilih, ada 3 istri itu. Pilih mana yang kamu sukai, nanti aku ceraikan, nanti istriku untuk kamu. Jadi saking cintanya dengan Abdurrahman bin Auf. Yang untung aja Abdurrahman bin Auf bilang nggak usah repot-repot. Coba kalau ya ditawarin, aku kan bilang, oh, jauh. Ya. Untuk jawabannya tunjukkan saja mana tempat dipasang. Mana tempat pasang? Cukup, nggak usah repot-repot kamu. Setelah itu dia ke pasar, lihat pasar, kemudian pedagang pada berita, ditanya satu-satu. Mas, pedagang sini ya? Iya. Kok berita banget ini mas? Kamu kenapa? Ada masalah apa? Iya, kaplingnya mahal. Ini yang punya kapling ini orang Yahudi. Oh gitu ya. Ditanyain satu persatu sama Abdurrahman bin Auf. Ditanya, semuanya aman berita semua. Habis itu dia jalan-jalan ke sebelah pasar. Ini ada lahan luas dan luasnya itu lebih gede dari pasarnya orang Yahudi. Ini langsung pikirannya langsung melawan buahnya idenya. Dia langsung ketemu sama saya. Kamu kan mau bantu aku lah, jadi investor. Investor ini ide apa? Pokoknya beli itu lahan di samping pasar. Nanti bagi hasil ya, bagi hasil beli. Oke. Dibelilah sama saat itu sebelah pasar. Kemudian ditawarin ke pedagang yang sekarang masih ada di pasarnya itu. Mas mau nggak? Saya punya pasar baru sebelah, sudah tak kapling-kapling, gedenya kaplingnya lebih gede daripada kapling kamu sekarang. Gratis. Kira-kira pedagang pasar itu pada pindah nggak? Ya pindah lah. Dikasih gratis, kok nggak mau mikir. Akhirnya semua pada pindah ke pasar yang baru. Karena ketentuannya mudah, cukup
paket kapling itu, ya, kemudian dihitung laku barangmu berapa, nanti tiap hari laporan bagi hasil. Misalnya keuntungannya 100 kilo gitu. Oke, ini keuntungan net profit ya, bagi hasil nggak boleh omset. Ya ingat, bagi hasil itu net profit. Setuju? Ya itu disepakati dulu. Habis itu kemudian yang beli tanah berapa persen, pengelolanya yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf berapa persen, kemudian pedagangnya berapa persen. Itu seneng lah pedagang-pedagang. Kalau nggak laku hari itu emang skor. Ya enggak, kalau nggak ada yang laku nggak skor. Beda sama kaplingnya orang Yahudi. Mau laku nggak laku skor. Itulah yang namanya syirkah. Sudah dicontohkan oleh sahabat Rasul, ide yang cemerlang yang kita nggak pernah melakukan. Ya, itulah yang namanya Islam. Reputasi Abdurrahman bin Auf membuat sahabatnya sadar bahwa ini Islam itu luar biasa. Setelah mereka bekerja sama membuat bisnisnya jadi luar biasa tanpa modal, ya enggak? Abdurrahman bin Auf itu dalam 1 bulan 2 bulan ke depan akhirnya dia jadi miliarder lagi. Karena apa? Cerdas menerapkan Islam. Artinya kayaknya mau ditulis apa selesai? Terus ya. Oke. Oke, biar seru. Habis ini kita tanya jawab, ya. Setuju? Ya. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Andika. Silakan untuk yang bertanya 3 pertanyaan dulu atau 4 deh. 2 akhwat, 2 ikhwan. Langsung ada request lagu. Baru ada 1 dari namanya Yubi. Gak bakalan dibacain, entah ngaku. Namanya siapa ini? Yang mengaku namanya Yubi? Akhwat ya? Mau doorpress nggak? Siapa ini yang bertanya? Namanya Yubi? Gak mau ngaku? Gak apa-apa, oke. Ini saya berikan ini pertanyaan pertama dari Ahmad. Oh, Burudan. Yang lainnya ada pertanyaan? Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Niti Antajar. Akhir-akhir ini menurut pengamatan saya, sepertinya brand sudah mulai menurun. Pertanyaan saya, menurut Masnya, ke depan brand mengikuti kualitas atau kualitas yang mengikuti brand? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Mas Wahyu, kualitas mengikuti brand atau brand mengikuti kualitas gitu. Yang lainnya silakan. 2 itu ada belakang sendiri. Mungkin ada mic lainnya karena ini nggak wireless. Gaya. Mungkin supaya mungkin ada yang nyoba mic wireless habis ini. Amin. Bisa maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra dari Palembang. Ini yang saya ingin tanyakan masalah bisnis syariah. Ini terkendala biasanya untuk teman-teman pemula, itu terkendala di modal biasanya. Itu terkadang ada teman saya mengatakan kalau mau usaha, kalau nggak nekat nggak jadi. Mereka ada sistem namanya, singkatannya UGB, utang gadai doi. Nah, dalam agama Islam Pak, apakah usaha yang memakai usaha seperti ini hukumnya diperbolehkan atau tidak Pak? Mungkin dari itu bisa saya perhatikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UGD, terima kasih Mas Chandra dari Palembang. Ada lagi? Ikhwan aja, satu terus kemudian dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Hakim. Saya sudah ada bisnis sebelumnya. Kemudian saya ingin membuat bisnis baru yang tidak sejalan dari bisnis saya yang pertama. Yang ingin saya tanyakan adalah, dalam membuat bisnis baru, apa saja yang harus diperhatikan agar bisa mendapatkan brand yang dikenal sampai seperti McD atau dan lain-lain. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ruby Hakim ya? Lutfi Hakim. Mas Hakim aja dulu. Monggo, Pak Andika. Pertanyaannya loh, ngetes MC ini, ya apa MC? Oke, ya, semoga saya tidak lupa. Saya jawab yang brand mengikuti produk atau produk dulu baru mengikuti brand. Ya, sering saja. Tapi yang jelas mesti ada produknya dulu. Tapi sekarang itu bisa melakukan branding sebelum produknya diproduksi, masih berupa ide itu sudah bisa. iPod, idenya dilangsung dulu, kemudian banyak permintaan, baru kemudian sambil jalan diproduksi. Jadi pre-order. Teman-teman kan juga kadang-kadang begitu kan, belum ada kaosnya tapi udah launch desainnya, itu nggak mau rugi ya kan? Nanti PO-nya nunggu sampai 24 baru bisa diproduksi. Jadi kalau kok nggak diproduksi Kak, sudah lama sekali, baru 10 Kak, mohon maaf Kak, masih nunggu lagi Kak. Nah ini artinya apa? Artinya bisa jadi brandingnya dulu, kemudian produknya baru sambil jalan, atau idenya dulu baru kemudian produknya, atau sebaliknya. Bagus lagi kalau sudah nyiapin produk ya, mungkin sampelnya dulu gitu, kemudian baru melakukan aktivitas branding walaupun secara sederhana ya Pak. Kemudian tentang modal, nah, tadi itu kan contoh kafling ya, bisnis kafling, itu tanpa modal gitu. Bisa juga belajar sama Syarif Fatoni sedang mengembangkan bisnis tanpa modal. Saya juga punya teman namanya Mas Agung Simbli, dia juga mengembangkan cara-cara bisnis tanpa modal. Jadi yang penting idenya keren, dipresentasikan, kemudian punya bisnis plan-nya, punya tahapan-tahapannya, kemudian kreatif gitu. Ada beberapa kenapa begitu, karena saya tahu karena beberapa ide-idenya beliau itu
dibeli sama investor, ada investor gede gitu, kemudian dia yang jalanin jadi pengelolanya aja. Jadi tidak menggunakan uangnya sendiri untuk bisnisnya. Ini kan tanpa modal, nggak usah tergiur dengan bank atau UGD tadi ya, utang, apalagi utang nggak usah lah. Mungkin nanti jalan bisnis nggak bisa tidur, uangnya banyak tapi stres, ya. Uangnya banyak, merasa dulu ya bos ya. Oh dulu sekarang enggak. Sekarang sudah hijrah. Sekarang kebanyakan nyaman tidur terus, picnic terus ya. Update status mana ke Malang, Singapura, London. Kemudian tadi yang dari Ahmad ya. Oke, yang ini pertanyaan gini. Bagaimana ya jika seorang memulai usaha di bidang desain grafis atau usaha apapun itu, tapi software atau aplikasi desain yang digunakan adalah software bajakan? Insya Allah ini sedang proses hijrah yang ori. Ya, kalau sudah terlanjur dan uang yang dihasilkan dari software bajakan itu jadi modal usaha, bagaimana supaya tetap terjaga sisi syar'i dan keberkahannya? Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Belum dijawab kok udah pulang. Oke, ini doa. Oke. Ini mesti jelas dulu fikih software bajakan. Saya terus terang pernah nanyain ini ke ustaz-ustaz saya. Semua jawabannya sama. Jadi kalau software itu muncul dari status dia negeri kafir harb muhariban fiklan. Jadi orang kafir harbi muhariban fiklan. Softwarenya dari situ apa enggak? Yang jelas-jelas sekarang ini statusnya negeri tersebut sedang melakukan intimidasi, kemudian menyerang, kemudian berperang batil terhadap kaum muslimin, maka itu halal. Pakai kol-kolah, halal. Jadi sempasah halal, mantap saja, itu halal. Tetapi kalau software itu berasal dari perusahaan yang negerinya negeri Islam, nah itu baru boleh. Misalnya dari Uzbekistan, misalnya, atau dari orang Pakistan, orang Rohingya, dia jago software, menciptakan software, kemudian dibajak sama kita Indonesia. Cari yang dari status negeri kafir muhariban fiklan, yang secara nyata-nyata memerangi Islam, menghancurkan Islam sekarang ini. Semoga bisa menjawab ya. Jadi kan masalahnya boleh. Sudah Pak, insya Allah. Paling kan berasal dari negara yang itu aja. Emang kalau software desain grafis mau pakai apa? Kalau selain CorelDRAW, Adobe Illustrator, ya, Adobe InDesign apa? Pakai apa? Paint? Corel Photo Paint? Please deh. Oke, Mas Abi pakai Excel kalau desain. Hah? Picasa itu dari mana di Picasa? Diurut aja. Apakah dari kafir muhariban fiklan atau enggak? Kafir harbi apa enggak status negaranya? Pertanyaan terakhir dari Mas Akil ya. Apa saja yang mesti dipersiapkan untuk pebisnis pemula? Dipersiapkan aja.
Bismillah. Jadi pertama mesti kalau ini ngomongin project entrepreneurship ya, walaupun ya jadi temukan passionnya dulu apa. Kalau udah ketemu passionnya apa, istilah kita memulai. Jangan memulai dari modal ya. Karena ketika nanti nggak ketemu maka kita sudah stres duluan sebelum memulai. Memulailah dari ide, memulailah dari ide. Segala itu dimulai dari ide. Dari passion itu bawalah ke ide. Angkat ide kita sekeren mungkin, kulik terus, brainstorming sama rekan-rekan teman-teman. Ini dilibatkan untuk brainstorming ini. Ini komunitas ini. Ini komunitas ngawurni loh, ya. Muslim, ya, taat, ya. Soleh-solehah, ngaji, ya Allah itu. Saya tuh dulu tahun 97 bikin safari itu gak ada komunitas gini, apalagi pakai sego macan, ya Allah. Pengajian saya di panganan, ya. Pakai LCD di hanggar pesawat lagi, pokoknya ini luar biasa. Brainstorming lah dengan teman-teman untuk mencari ide yang keren. Dari ide itu kemudian ya standar lah persiapan produknya, brandingnya, persiapan. Kalau butuh investor berarti proposal, bisnis plan-nya dibikin bagus, ya, perencanaan dibikin keren, dan seterusnya. Dulu saya memulai dengan satu orang yang dia hobinya nyablon, makanya bolanya sampai sekarang ya, plastisol, ya, bolanya kayak M3. Ini wajah-wajah tukang sablon ya, tangannya seperti Rakel. Tanpa modal, mulai project dulu. Waktu itu dimulai dengan project kartu nama, karena bisanya itu ya. Komputer juga sewa di rental, ngeprint juga ngeprint di rental, ya. Kemudian ngafter juga sewa itu namanya screen juga di persewaan screen, ya. Ngafternya di sana, kemudian disablon sendiri. Dihitung aja HPP-nya. Ada sisa tuh 7.500. Waktu itu kartu nama 15.000. Sablon 2 warna. Tanpa modal. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang ngeprint semua. 30.000. Murah sekarang, murah-murah dapat berwarna pas print. Ya. Dulu bikin poster aja pakai logo. Sekarang nggak ada nyetak, kemudian ya wah nyetak majalah, berburu rugos, sedang bikin kalimat lupa nggak dihitung hurufnya, ya. Habis itu aduh kurang sehuruf, cari seluruh kota, nggak ketemu formnya lain, tiba-tiba R yang terakhir itu formnya lain kurus, ya gitu lah fenomenanya. Produk lama ya. Bikin desain pakai airbrush. Silakan Anda bisa kulik tanpa modal bisa. Sekarang sedang dikembangkan bisnis-bisnis yang tanpa modal, ngajak sirkah dengan orang yang punya duit, kemudian ngajak bisnis. Nanti lebih detail itu pertanyaannya itu jawabannya bisa 3 SMS tuh. Dari pagi sampai siang. Nanti kapan-kapan lah. Kalau waktunya ada, dikasih umur panjang, insya Allah nanti bikinlah teras dakwah entrepreneur yang dari startup dari nol lah ya. Nanti bisa lebih juga kontak-kontak bisnis. Oke gitu, sudah malam saya kembalikan ke MC. Oke.
ini ada satu problem yang dialami oleh saudara kita, mengalami penurunan omset. Kemudian ada pemikiran dari owner, mungkin penurunan omset ini karena logonya, maka apakah logonya harus diganti? Apakah itu mempengaruhi ya logo? Jadi menurut saya bisnis naik turun itu tidak semata-mata karena bajunya. Tadi kan sudah paham ya, bukan bajunya, bukan logo, bukan slogan, bukan tagline, bukan uniform, bukan, enggak. Branding itu permasalahan yang intangible. Kalau orang misalnya contoh begini, Anda sebelum mengenal saya, oke jujur ya, Anda sebelum mengenal saya, sebelum tahu saya, tahunya baru ketemu sekali, kemudian saya belum megang mic, Anda melihat saya seperti apa? Penilaiannya seperti apa? Semua pernah saya tanya, Mas Andika itu serem galak. Iya, ada yang bilang begitu. Angkuh, galak, serem. Terus sekarang gimana? Enggak. Artinya apa? Artinya jangan melihat dari fisik, lihatlah dari attitude. Barangkali perusahaan kita itu attitude-nya aja yang perlu dibenahi, bukan bajunya, bukan logonya. Contoh misalnya kita punya logo bagus, promosi juga bagus, brosurnya juga keren, sudah didok, dilaminating glossy, habis dilaminating glossy terus di spot UV, habis di spot UV terus di hot print, habis di hot print terus di emboss, habis di emboss, pokoknya larang lah. Habis itu melihat nomor telepon, nomor WA, di WA balasnya 2 hari, katanya fast respon, kok balasnya orang bingung. Itu kira-kira apa yang kita lakukan itu benar apa enggak? Harusnya udah siap attitude-nya. Kalau brosur bagus di telepon, ya diangkat sebelum 3 kali kering gitu. Konsekuen kalau bikin brosur, bikin visual post, bikin promo, bikin ya internal kita harus diperbaiki dulu juga. Mesti siap, sedia, kalau perlu latihan kalau perlu. Jadi kalau mau jadi brand bagus ya mesti siap luar dalam gitu. Gak peduli logonya bagus apa jelek, ya syukur-syukur bagus lah ya. Logo undangan yang mensiratkan seperti undangan, jangan pakai font toko besi. Ada loh ya, mesti kan undangan yang mesra-mesra, yang milu-milu, fontnya juga yang ide gitu ya, yang nuansanya nuansa apa, romantis, bulan madu. Saya pernah lihat undangan logonya apanya toko besi, ngejak dulu ya. Pokoknya stand ya, kayak tentara ngejak perang, orang perang ya, undangan menikahi ya salah persepsinya. Tapi perbaikilah attitude, ini namanya attitude. Servisnya diperbaiki gitu-gitu. Siapa tahu. Cukup ya? Oke.